Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang menjadikan Tuhan jadi pertolongan dalam hidupnya akan mengalami kebahagiaan. Saudara, setiap manusia adalah manusia yang terbatas, manusia yang memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, dan dalam keberadaan kita membutuhkan satu pribadi yang sanggup menolong kita, dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Saat ini, apakah saudara rindu pertolongan dari Tuhan? Apakah saudara sedang menghadapi satu kondisi, satu keadaan di mana saudara butuh pertolongan dari Tuhan? Saya percaya saudara, setiap kita akan berkata, ya, aku butuh pertolongan dari Tuhan. Karena memang setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita merenungkan topik ini saudara. Dengan kerinduan, melalui renungan malam hari ini, kita mengerti bagaimana jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saya rindu saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara mulai mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini. Ke depan saya rindu saudara menyaksikan pertolongan Tuhan yang saudara alami. Saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini saudara. Atau bahkan saat ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan. Silakan dituliskan apa yang menjadi kesaksian saudara ketika Tuhan menolong hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif untuk menemukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dan maksudkan melalui firman-Nya, dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup.
dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur menegaskan bahwa adalah kesia-siaan mengandalkan manusia, karena manusia tidak akan bisa menjamin keselamatan. Bahkan pemazmur menegaskan bahwa siapapun dia, apabila nyawanya melayang, maka pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, kata firman Tuhan di ayat yang keempat, saudara. Artinya bahwa tidak ada manusia yang bisa diandalkan, karena dia saja butuh pertolongan, dia saja terbatas. Seberkuasa apapun dia, sekaya apapun dia tetap manusia yang terbatas. Nah, itu sebabnya firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kemudian ayat 5 dia berkata, berbahagialah orang-orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong. Jika kita membutuhkan pertolongan dalam hidup kita, saudara, maka firman Allah menegaskan, berbahagialah jika kita punya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jika kita memiliki Dia sebagai Tuhan yang menolong kita, maka berbahagialah kita, kata firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, saat ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, jangan pernah mengandalkan manusia, siapapun dia dan bagaimanapun dia, saudara, karena manusia terbatas. Dia tidak akan bisa menjamin kehidupan kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa manusia tidak akan dapat memberi keselamatan. Dia tidak akan bisa menjamin keselamatan, karena dia sendiri setiap waktu nyawanya bisa hilang. Dia terbatas, dia juga butuh pertolongan. Tapi sekali lagi, orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong di dalam kehidupannya, yang harapannya dia dasarkan kepada Tuhan Allahnya. Saat ini, saudara, apakah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong saudara? Sudahkah harapan saudara taruh kepada Tuhan, saudara arahkan kepada Tuhan, bahwa Dialah Allah yang sanggup menolong kehidupan saudara? Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Tuhan kita
adalah Allah yang akan menolong kehidupan kita ketika kita berharap kepada Dia, dan kita akan mengalami kebahagiaan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah mengapa orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka dia akan berbahagia. Di mana ayat 5 tadi dikatakan berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong. Kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena ayat 6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa? Karena Dia, Allah Yakub, yang menjadi penolong tadi, Allah yang kita sembah, yang menjadi penolong di dalam hidup kita, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya, saudara, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, itu sebabnya berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Karena Tuhan Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa itu sanggup untuk menolong dia. Saudara, apa yang menjadi kondisi saudara hari ini? Apa yang menjadi keberatan hidup saudara? Adakah saudara sedang mengalami satu penyakit, bahkan mungkin penyakit yang parah di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara yang di dalam ekonomi saudara hancur-hancuran? Adakah saudara yang di dalam kehidupan saudara sedang memikul banyak masalah? Hari ini firman Tuhan bagi setiap kita, saudara, bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita memiliki Dia, mempunyai Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka kita akan berbahagia karena Allah kita sanggup. Tidak ada masalah saudara yang terlalu besar, tidak ada persoalan saudara yang terlalu besar, tidak ada penyakit saudara yang terlalu parah, tidak ada bisnis yang hancur, yang terlalu sulit untuk dipulihkan. Artinya sekali lagi bahwa apapun Allah sanggup mengerjakan, apapun Allah sanggup melakukan, karena langit dan bumi pun Dialah yang menciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Itu sebabnya jadikan Tuhan jadi penolong di sepanjang kehidupan kita, apapun situasi kehidupan kita. Saat ini saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengalami begitu banyak peristiwa di mana secara logika sulit untuk berubah. Di dalam melayani Tuhan, waktu saya datang ke desa yang saya rintis, saudara, untuk memulai sebuah gereja lokal yang hari ini saya gembalakan. Saudara, pada waktu itu, ketika saya melihat keadaannya dan kondisinya, di mana pada masa itu sedang terjadi perang besar-besaran OKP yang satu dengan OKP yang lain, dan waktu itu saudara adalah kondisi yang sangat menakutkan, di mana saya masih mengingat pada waktu itu jam 6 saja orang tidak berani keluar rumah lagi, karena tiap hari tiap malam terjadi perang. Dan pada saat itulah persis saya datang untuk merintis dan saya menyewa satu rumah. Pada waktu itu melihat merajalelanya premanisme, sepertinya sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal di tempat ini, saudara. Lalu kemudian lama-lama akhirnya saya melihat bahwa terjadinya kehancuran oleh obat-obatan terlarang. Pada saat itu saudara, saya jadi berpikir bagaimana ini bisa berubah, bagaimana jiwa-jiwa yang seperti ini bisa dimenangkan. Dan kemudian saudara, ditambah lagi di daerah ini saudara, pada waktu itu begitu banyak dukun-dukun, karena orang lebih percaya kepada dukun daripada kepada medis.
Itulah kondisinya pada waktu itu, saudara, sehingga secara manusia sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal dan bisa berkembang dan bisa maju. Sangat mustahil untuk memenangkan jiwa-jiwa itu, saudara. Sepertinya sangat mustahil. Tetapi ketahuilah bahwa hari ini begitu banyak orang-orang yang dulunya terlibat premanisme, hari ini mereka hadir di gereja yang saya gembalakan. Tidak sedikit juga orang-orang yang dulunya terikat narkoba, hari ini mereka beribadah dengan setia di gereja yang saya gembalakan. Dan saudara, tidak sedikit juga dukun-dukun yang dulunya adalah dukun dan hari ini mereka datang beribadah, bahkan pasien-pasien mereka pun akhirnya datang untuk beribadah. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi pada waktu itu, tetapi pada akhirnya ternyata itu bisa terjadi karena Tuhanlah penolongku. Hari ini sudah berdiri gereja lokal, saudara, dan ratusan jiwa yang dari tidak mengenal Tuhan sama sekali, mereka dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat mustahil pada waktu itu terjadi, ternyata bisa terjadi karena Tuhan yang menolong aku. Tuhan yang menolong pelayanan yang aku gembalakan. Dan Tuhan yang menolong itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara bisa bayangkan kondisi saya merintis sebuah gereja lokal dalam kondisi seperti itu, saudara. Betapa sulit dan beratnya, betapa mustahilnya kelihatannya pada waktu itu. Tetapi ternyata Tuhan menolong dan akhirnya membuat terobosan yang luar biasa. Adakah saat ini saudara mengalami satu masalah, persoalan yang begitu berat, sampai-sampai saudara melihat bahwa sama sekali mustahil untuk keadaan ini bisa berubah, kondisi ini bisa berubah, penyakit ini bisa sembuh, ekonomi ini bisa dipulihkan? Sepertinya sangat mustahil, saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Segala perkara Allah sanggup buat jadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita atau tidak. Kalau kita menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka lihatlah saudara, bahwa saudara akan mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan kita Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, yang tidak mungkin pun bisa jadi oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Lalu kemudian saudara, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama, kenapa berbahagia? Tadi kita sudah belajar di ayat 6 bagian A. Karena Tuhan yang dipercayai tadi adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Dan kemudian yang kedua saudara, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, karena Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang setia sampai selama-lamanya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Jika kita menjadikan Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan, kita akan melihat kesetiaannya sungguh-sungguh nyata bagi setiap kita, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan itu Allah yang setia. Dia akan membuka jalan dalam segala masalah persoalan yang kita hadapi. Dia Allah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah persoalan yang kita alami. Dan kemudian Dia akan tetap setia sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, adakah orang yang
begitu baik, begitu dekat, begitu intim dengan saudara. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, orang yang begitu baik itu kepada saudara, adakah dia begitu setia kepada saudara? Sesetia apakah dia? Seberapa jauh dia sanggup setia kepada saudara? Saudaraku, sebagai manusia terbatas, kita kalau keluarga kita mengalami sakit misalnya dan kemudian kita menjaga, yakinlah kita tidak akan sanggup berjaga-jaga selama 24 jam. Sesetia apapun kita tidak akan sanggup. Dengar saudara, Allah yang kita sembah, dia setia. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah menyerah untuk menolong kita, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita, untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan juga saya mengalami yang namanya dari perintisan, di mana gereja, organisasi gereja yang tempat saya melayani, saudara, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ketika kami terjun ke dalam pelayanan, maka tidak ada jaminan dari organisasi atau gaji bulanan dari organisasi, karena gereja kami bersifat otonom. Jadi saudara, pada waktu itu aku ingat terjun ke dalam perintisan, saudara, ada begitu banyak kebutuhan, tetapi tidak ada jaminan tetap. Ada begitu banyak kesulitan, pergumulan, bahkan terkadang menghadapi penyakit. Istri saya pernah sakit parah dan begitu lama, saudara. Dalam kesemuanya itu seringkali ada kebingungan. Saya sendiri bingung bagaimana menghadapi keadaan, bagaimana menghadapi kondisi. Tetapi seiring berjalannya semua, saudara, hal yang aku lihat sekali lagi adalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh setia. Dia setia dalam segala perkara yang kualami, dalam segala kesulitan yang kualami. Dia sungguh setia dan menyatakan mujizatnya. Dia Allah yang sanggup untuk mengubah segala perkara. Dia setia dan tetap setia sampai akhirnya perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang aku alami, saudara. Langkah demi langkah aku alami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupanku, dikerjakan oleh Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan aku layani. Tuhan memelihara hidupku, keluargaku, mulai dari merintis gereja lokal sampai akhirnya begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara, dan dia setia dan sungguh-sungguh setia untuk menolong saudara, memelihara saudara, dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa dan ajaib, saudara. Langit dan bumi pun dia yang ciptakan, segala isinya dia yang ciptakan. Dan kemudian dia Allah yang setia juga untuk menolong kita, memberkati kita. Dan yang terakhir, saudara, kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Ayat yang ke-7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, untuk membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai penolong dalam hidupnya, karena yang ketiga yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan yang menyatakan keadilannya kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, yang sedang diperas. Tuhan menyatakan keadilannya. Dan Tuhan yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Ada masalah, ada kesulitan, tetapi Tuhan menegakkan,
Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Hari ini pun saudara, berbahagialah saudara kalau saudara memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupan saudara, karena Dia Allah yang akan menegakkan dan menyatakan keadilan-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dialah yang peduli dan akan menyatakan keadilan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana firman Allah menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kenapa berbahagia saudara orang yang memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena yang pertama, Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang berkuasa. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang setia untuk menolong kita. Dia selalu ada, Dia selalu hadir untuk kita. Dan Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang akan menyatakan dan menegakkan keadilan-Nya bagi setiap kita saudara. Apapun situasi, apapun kondisi kita, Tuhan menegakkan dan menyatakan keadilan-Nya bagi anak-anak-Nya. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan saudara. Adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan dalam hidup saudara? Adakah saat ini langkah hidupmu berat oleh karena masalah persoalan hidup saudara dan saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dengar saudara, Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, dan kemudian berbahagialah jika saudara memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Dia akan menolong saudara, Dia akan menyatakan kuasa-Nya, kesetiaan-Nya, Dia akan menegakkan kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami saat ini, jadikan Tuhan sebagai penolong. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan saudara, seringkali sepertinya saudara merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan saudara. Dengar saudara, Dia Allah yang peduli. Itu sebabnya berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Berbahagialah saudara dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terapkan firman ini dan alami janji firman Tuhan bahwa Dia akan menyatakan kuasa-Nya, bahwa Dia akan menyatakan kesetiaan-Nya, dan bahwa Dia yang akan menegakkan keadilan-Nya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Jadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan ini saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Karena Tuhan akan menolong kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang setia, dan Dia Allah yang menyatakan keadilan-Nya. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami dan mengajar kami bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya. Tuhan akan menolong kehidupan kami dalam segala kondisi kehidupan kami. Dan kami imani firman-Mu yang berkata bahwa kami berbahagia karena kami memiliki Engkau sebagai penolong dalam kehidupan kami, karena Engkau berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan segala kondisi dan keadaan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengubahkan, karena langit dan bumi pun Engkau yang menciptakan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubahkan segala perkara di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan Engkau Allah yang setia untuk menolong kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menegakkan keadilan-Mu di dalam kehidupan kami.
Saat ini Bapa di sorga, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu, ajar mereka menjadikan Engkau menjadi penolong di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk menjadikan Engkau menjadi pertolongan dalam hidup mereka, mengandalkan Engkau menolong kehidupan mereka. Dan biarlah dalam hidup mereka mengalami Engkau menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat. Mereka mengalami Engkau menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup mereka, dan mereka mengalami Engkau menyatakan dan menegakkan keadilan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ulurkan tangan-Mu, lawat anak-anak-Mu jamah, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang menolong segala kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami mau terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan.
Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung,
yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan,
Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka.
dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan
mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.